Babak 66 Phantom Kill. Setelah Mountain Beast Fighter perak lapis baja ini bergegas keluar, sebelum Si Feng bisa mengamatinya, dia sudah melempar kapak. Kapak itu terbang seperti roket, mencapai Si Feng dalam sekejap. Semuanya terjadi terlalu cepat, terlalu tiba-tiba. Jika itu adalah pemain biasa dalam situasi ini, kepala mereka akan berpisah dengan tubuh mereka sebelum mereka bahkan bisa bereaksi. Namun, Si Feng bukan pemain biasa. Dia mengeluarkan Abyssal Blade dengan kecepatan tinggi, dan sesaat sebelum kapak itu bisa meretas lehernya, dia menangkis kapak terbang ini. Tabrakan antara kapak raksasa dan pedang tidak menghasilkan percikan apapun, hanya suara ledakan. Si Feng dikirim terbang mundur lebih dari 10 meter. Setelah itu, kapak raksasa mendarat di tanah, menembus bumi dengan dalam. Pendaratannya menyebabkan bumi mulai bergetar. Bisa dilihat seberapa berat kapak raksasa ini. Selain itu, Mountain Beast Fighter berlapis perak yang melempar kapak raksasa ini bahkan lebih mengerikan. Setelah mendarat, Si Feng segera menggunakan mengamati mata pada monster. Pejuang binatang gunung, elit khusus. Level 10. HP 3500-3500. Si Feng segera memahami kekuatan Mountain Beast Warrior setelah melihat angka-angka ini. Tanpa mengatakan apa-apa lagi, dia berbalik dan berlari. Mountain Beast Warrior lebih kuat daripada Mountain Beast Fighter lebih dari satu tingkat. Tidak hanya mengenai kekuatan, tetapi kecepatan dan fleksibilitasnya juga sangat meningkat. Itu tidak akan mudah dipermainkan seperti pejuang binatang gunung. Jika Si Feng tidak menggunakan pari untuk bertahan melawan kapak, maka, bahkan jika dia telah memblokir serangan dengan Abyssal Blade, dia masih akan berakhir mati. Kesenjangan antara kekuatan mereka terlalu besar. Meskipun Si Feng ingin melarikan diri, pejuang binatang gunung tidak punya rencana membiarkan pengganggu ini pergi. Itu menggunakan charge untuk bergegas ke Si Feng, mengambil kapak raksasa di jalan. Cara mengambil senjatanya seolah-olah sedang memungut sehelai daun tanpa usaha. Melihat bahwa Mountain Beast Warrior telah menggunakan charge, Si Feng tahu dia tidak bisa melepaskannya. Dia membalikkan tubuhnya di udara, mengarahkan pedangnya ke Mountain Beast Warrior. Abyssal Bin. Dalam sekejap, pejuang binatang gunung yang dengan cepat bergegas ke Si Feng dibatasi oleh rantai hitam pekat. Itu tidak bisa bergerak, hanya menatap Si Feng tanpa daya. Si Feng tidak berani tinggal lebih lama lagi. Dia mengaktifkan Windwalk, meninggalkan perkemahan dengan kecepatan tinggi dan melarikan diri ke hutan batu. Dengan kecepatan tambahan dari Windwalk, Mountain Beast Warrior tidak memiliki kesempatan untuk mengejarnya. Sekitar 20 detik kemudian, akhirnya melepaskan diri dari itu. Si Feng memutar kepalanya untuk melihat, menemukan prajurit Mountain Beast sudah berbalik dan menuju kembali ke perkemahannya. Setelah itu, Si Feng menghela napas lega. Jika terus mengejar, Windwalk Si Feng akan kehabisan waktu. Keberuntungannya benar-benar busuk. Sebenarnya ada elit khusus di dalam perkemahan. Dalam kehidupan sebelumnya, tidak ada camp monster yang dijaga oleh elit khusus. Hanya akan ada sesekali monster elit normal. Si Feng merasa malang karena kehilangan peti harta karun misterius besi. Saat ini, komunikasi Belekai tiba. Brother Feng, semua anggota kami telah mencapai level 4. Selain itu, kami memperoleh banyak biji, peralatan, dan buku keterampilan. Setiap orang telah mempelajari beberapa keterampilan, dan kekuatan kami telah meningkat pesat. Sayangnya, kecepatan level kami dari penggilingan Glome telah sangat menurun. Kapan Anda akan datang untuk membawa kami melalui mode neraka hutan kematian? Semangat bertarung kami semua setinggi langit sekarang, dan kami hanya menunggu perintah Anda, kata Belekai sambil tertawa. Kamu semua level 4. Si Feng memasuki pemikiran yang mendalam, mencoba memikirkan tugas selanjutnya yang harus dilakukan Belekai dan yang lainnya. Setelah beberapa pemikiran, Si Feng memikirkan lokasi yang baik. Belekai, kalian harus berhenti menggiling Glome dan kembali ke kota untuk merapikan tas Anda. Pergi ke area level 5, hutan daun merah. Ikuti penanda ini dan giling Forest Wolves. Daging serigala dan kulit serigala adalah barang bagus. Semakin Anda menggiling, semakin baik, karena semua drop dapat dijual, menggemukkan dompet Anda.
Dengan Blakie dan potensi yang lain saat ini, akan sangat mudah untuk menggiling serigala hutan. Ini terutama benar dengan peralatan Blakie. 400 HP monster itu akan hilang hanya dengan 3 panah gelap. Selain itu, lokasi yang diberikan si Feng kepada Blakie adalah Wolf Den besar. Tingkat respawn di sana sangat cepat, dan ada juga tempat yang lebih tinggi untuk ditempati Blakie dan yang lainnya. Selama Kola dan Lonely Snow dengan tegas memblokir jalan setapak di lereng, bahkan mencegah serigala pun bergerak melewati mereka, anggota jarak jauh dapat dengan mudah menangani kerusakan. Selain itu, Beast takut api, mengambil kerusakan tambahan dari itu. Api neraka tunggal bisa menghapus seluruh paket serigala. Kecepatan leveling mereka akan meningkat setidaknya 60% hingga 70%. Bagus. Kami bosan dengan terus-menerus menggiling Nome. Kami akan segera pergi setelah kami merapikan tas kami. Blakie menegaskan dengan bersemangat. Semakin banyak pemain mulai pergi ke lokasi mereka untuk menggiling Nome sekarang. Selain mereka menjadi level 4, efisiensi leveling mereka terus menurun. Mereka secara alami senang memiliki lokasi baru untuk digiling. Saudara, berkemas. Kami tidak perlu bersaing dengan mereka lagi. Ayo bermain di lokasi baru, kata Blakie kepada yang lain setelah memutuskan panggilan. Semua orang berhenti berebut monster dengan pemain lain ketika mereka mendengar Blakie mengatakannya. Mereka dengan ceria meninggalkan tempat ini bersama Blakie. Ketika pihak elit melihat Blakie dan yang lainnya pergi, wajah mereka mengungkapkan ekspresi kegembiraan. Akan ada lebih sedikit orang yang bersaing di atas tanah leveling yang berharga ini sekarang. Mereka dalam hati mencibir pada kebodohan pihak Blakie. Saat ini, pemain memenuhi keseluruhan lembah bulan gelap. Bagaimana mungkin kecepatan leveling di lokasi lain lebih cepat daripada di sini? Di tempat lain, tepat ketika si Feng siap untuk mencari pejuang binatang gunung lainnya. Dia melihat masalah dari percakapan dengan Blakie. Itu pasti tidak mungkin baginya untuk membunuh prajurit Mountain Beast sendirian, tapi dia masih bisa melarikan diri. Namun, itu tidak perlu baginya untuk membunuh prajurit binatang gunung untuk mendapatkan peti harta karun besi misterius. Selama satu orang memikat Mountain Beast Warrior, orang lain bisa pergi dan membuka peti harta karun. Berpikir sampai titik ini, si Feng menatap Abyssal Blade dengan senyum tipis. Seperti yang diharapkan, Phantom Kill adalah keterampilan yang sangat kuat. Setelah itu, si Feng sekali lagi kembali ke Camp Mountain Beast. Dia mengaktifkan Phantom Kill, doppelgangernya muncul di hadapannya. Si doppelganger memiliki semua keterampilan si Feng. Itu cukup untuk menahan warrior Mountain Beast selama lebih dari 20 detik. Dengan 20 detik ini, si Feng bisa mengaktifkan peti harta karun dan mengambil semua item. Si Feng mengeluarkan Speed Scroll dan Polymorph Scroll, memberikannya ke doppelganger. Gulir Polymorph bisa membuat monster di bawah level 15 menjadi domba selama 4 detik. Namun, durasi efektif pada elit khusus akan sangat menurun. Meskipun, itu cukup selama itu bisa mengganggu charge Mountain Beast Warrior. Setelah mengaktifkan Speed Scroll, doppelganger segera pergi ke gudang untuk memikat Mountain Beast Warrior. Seperti yang diharapkan, adegan dari sebelum diputar ulang sendiri, dan doppelganger menggunakan pari untuk memblokir kapak kematian terbang. Ini kemudian menggunakan charge di doppelganger. Si doppelganger segera menggunakan scroll polymorph, langsung mengubah Mountain Beast Warrior menjadi seekor domba putih kecil. The Mountain Beast Warrior dikembalikan ke bentuk aslinya dalam waktu kurang dari 1 detik. Ia kemudian mengejar si doppelganger, masuk jauh ke dalam hutan batu. Kecepatan Mountain Beast Warrior sedikit lebih cepat daripada doppelganger, tetapi doppelganger mengaktifkan Windwall, kecepatannya dan jarak di antara mereka meningkat sekali lagi. Tidak jauh dari sana, si Feng menyaksikan prajurit Mountain Beast berangkat dari perkemahan. Dia tertawa kecil, juga mengaktifkan Windwalk saat dia bergegas ke gudang. Kali ini, tidak ada monster yang hadir untuk mengganggunya ketika dia memasuki gudang. Si Feng pertama kali pergi ke peti harta karun besi misterius, membukanya. Peti harta karun perlu waktu untuk dibuka. 1 detik. 2 detik. Bila pemuatan untuk peti harta masih berjalan, menyebabkan si Feng menjadi sedikit gugup.
Waktu yang bisa ditunda doppelgangernya terbatas. Selain dari peti harta karun misterius besi, masih ada 1 peti harta karun perunggu dan 3 peti harta karun umum. Waktu adalah esensi. Selama dia membuka peti harta karun sekarang, tidak mungkin untuk memancing harimau keluar dari gunung di waktu berikutnya. Bagaimanapun, elit khusus memiliki kecerdasan mereka sendiri. Cepat, cepat, si Feng tidak sabar menatap bar pemuatan. 10 detik kemudian, peti harta karun besi misterius terbuka. Pada saat yang sama, raungan murka datang dari hutan batu. Tampaknya tindakan si Feng telah ditemukan. Melihat melalui visi doppelganger, si Feng bisa melihat bahwa Mountain Beast Warrior tidak lagi memperhatikan si doppelganger. Sebagai gantinya, ia berlari kembali ke gudang. Tanpa jeda, si Feng segera menyimpan semua barang di peti harta ke dalam tasnya. Dia kemudian terus membuka peti perunggu. Bilah pemuatan The Bronze Treasure Chest mulai bergerak lambat. Bagi si Feng, setiap detik saat ini sangat lama. Sementara itu, suara di bawah Mountain Beast Warrior semakin dekat dan lebih dekat.